Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita belajar bareng yuk. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu metode analisis biaya yang sering banget digunakan dalam akuntansi, yaitu metode Haiklau. Sebelum kita mulai, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Nah, untuk memisahkan kedua komponen ini, salah satu metode yang sering digunakan adalah metode Haiklau. Nah, teman-teman ini pasti penasaran kan, apa sih metode Haiklau itu? Jadi, metode Haiklau adalah metode yang digunakan untuk memisahkan biaya yang dilakukan dengan cara menganalisis biaya pada tingkat volume produksi tertinggi dan terendah. Namun, perlu teman-teman ketahui bahwa metode tertinggi dan terendah ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah metode ini sangat sederhana, sehingga mudah dihitung dan diterapkan. Namun, di sisi lain juga memiliki kelemahan, yaitu ketelitian yang kurang optimal karena hanya didasarkan pada dua tingkat produksi, yaitu yang tertinggi dan yang terendah, sedangkan tingkat produksi lain tidak diperhitungkan. Pertama-tama, identifikasi atau tentukan periode dengan tingkat aktivitas tertinggi dan juga terendah. Periode dengan tingkat aktivitas terendah dipilih sebagai titik pertama dan juga periode dengan aktivitas tertinggi dipilih sebagai titik kedua. Sehingga rumusnya menjadi biaya variabel, yaitu biaya pada tingkat aktivitas tertinggi dikurangi dengan biaya pada tingkat aktivitas terendah, dibagi dengan tingkat aktivitas tertinggi dikurangi dengan tingkat aktivitas terendah. Atau bisa dibilang biaya variabel per unit, yaitu perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas. Dengan demikian, saat metode Haiklau diterapkan, biaya variabel dihitung dengan membagi perbedaan biaya antara tingkat aktivitas tertinggi dan terendah dengan selisih jumlah aktivitas di antara kedua titik tersebut. Sebagai contoh, di sini terdapat data biaya pemeliharaan mesin PT Astra Jaya. Pada bulan Januari, volume produksi sebanyak 4.000 dan biaya pemeliharaan sebanyak 450.000. Pada bulan Februari, volume produksi 3.200 dan biaya pemeliharaan 380.000. Pada bulan Maret, volume produksi 3.700 dan juga biaya pemeliharaan sebesar 400.000. April yaitu sebesar volume produksinya yaitu sebesar 5.000 dan juga biaya pemeliharaan sebesar 500.000. Pada bulan Mei, volume produksi 4.100 dan juga biaya pemeliharaan sebesar 420.000. Pada bulan Juni, volume produksi sebesar 2.800 dan juga biaya pemeliharaan sebesar 350.000. Pada bulan Juli, volume produksi sebesar 4.300 dan juga biaya pemeliharaan sebesar 440.000. Pada bulan Agustus, volume produksi sebesar 2.500 dan juga biaya pemeliharaan sebesar 300.000. Pada bulan September, volume produksi sebesar 4.200 dan juga biaya pemeliharaan sebesar 430.000. Pada bulan Oktober, volume produksi 3.300 dan juga biaya pemeliharaan sebesar 390.000. Pada bulan November, volume produksi sebesar 3.100 dan juga biaya pemeliharaan sebesar 360.000. Dan yang terakhir pada bulan Desember, volume produksi sebesar 4.600 dan juga biaya pemeliharaan sebesar 470.000. Setelah melihat data tersebut, kita dapat identifikasi terlebih dahulu periode dengan aktivitas tertinggi dan terendah. Dalam hal ini ada di bulan April dan bulan Agustus. Pada bulan April yaitu dengan volume produksi tertinggi yaitu sebesar 5.000 dan biaya pemeliharaan sebesar 500.000. Yang terendah pada bulan Agustus yaitu dengan volume produksi 2.500 dan dengan biaya pemeliharaan 300.000. Perubahannya, volume produksi sebesar 2.500 dan juga biaya pemeliharaan sebesar 200.000. Kemudian kita menggunakan data aktivitas dan biaya dari dua periode ini untuk mengestimasi komponen biaya variabel sebagai berikut. Biaya variabel per unit sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas, yaitu 200.000 dibagi 2.500, yaitu Rp80 per unit produksi. Setelah diketahui bahwa biaya pemeliharaan variabel adalah Rp80 per unit produksi, kita bisa menghitung biaya tetap. Caranya adalah dengan mengambil total biaya pada tingkat aktivitas tertinggi atau terendah, lalu mengurangkannya dengan komponen biaya variabel. Sebagai contoh, jika kita memilih total biaya pada tingkat aktivitas tertinggi, dapat digunakan untuk menghitung komponen biaya tetap, yaitu biaya tetap sama dengan total biaya dikurangi elemen biaya variabel, yaitu 500.000 dikurangi dalam kurung Rp80 dikali 5.000. Hasilnya 500.000 dikurangi 400.000 yaitu sebesar 100.000.
Kini, elemen biaya variabel dan tetap sudah dipisahkan. Biaya pemeliharaan dapat dinyatakan sebagai Rp100.000 per bulan ditambah Rp80.000 per unit produksi, atau bisa ditulis sebagai Y sama dengan Rp100.000 dikali Rp80.000X. Katakanlah pada bulan Juli memproduksi unit sebanyak 4.300 unit. Maka biaya pemeliharaan mesinnya adalah Rp100.000 ditambah dalam kurung Rp80.000 dikali 4.300 sama dengan 100.000 ditambah 344.000 sama dengan Rp444.000. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan dengan pengaplikasian metode Haiklo dalam pemisahan biaya campuran? Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan dengan pengaplikasian metode? Semoga penjelasan kami dapat membantu teman-teman untuk memahami metode Haiklo ya. Semoga penjelasan kami dapat membantu teman-teman untuk memahami metode Haiklo ya. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai metode Haiklo. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya melalui kolom komentar ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.